Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acika Azwan Saputra. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan perbedaan negara kesatuan dan negara federal. Pengertian negara federal. Sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat, mengatur beberapa urusannya yang dianggap nasional. Pengertian negara kesatuan. Kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Perbedaan negara dan wilayah. Negara serikat atau federal memiliki negara-negara bagian di bawahnya, yang biasa disebut negara bagian yang meskipun tidak berdaulat penuh mempunyai hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakannya oleh pusat. Sedangkan negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya yang biasanya disebut provinsi atau pemerintah daerah, yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. Perbedaan membuat undang-undang. Negara federal. Negara bagian pada federasi mempunyai hak pure konstituen, yaitu hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Yang terpenting, undang-undang tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang mendasari negara. Sedangkan negara kesatuan, di negara kesatuan, undang-undang yang berlaku di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pusat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat. Peraturan tersebut disebut peraturan daerah. Perbedaan hubungan struktural. Hubungan struktural negara bagian dengan pemerintah pusatnya adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, selama masih berpegang kepada konstitusi. Akibatnya pemerintah pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Bahkan terpidana yang sudah berpindah wilayah ke negara bagian lain terkadang bisa menjadi bebas. Secara struktural, pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah di negara kesatuan. Perbedaan kekuasaan pemerintah pusat. Negara bagian pada negara yang bentuk serikat memiliki kekuasaan penuh, sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Contohnya, negara federal atau pemerintah bebas dalam mengatur hubungan luar negerinya dan mencetak uang sendiri tanpa perlu pertimbangan negara bagian. Sebaliknya, negara bagian bebas mengatur kebudayaan, kesehatan, dan ras yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah federal. Sementara dalam negara kesatuan, wewenang pemerintahan pusat dan daerah saling tergantung. Perbedaan pembagian kekuasaan. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat karena hubungan struktural yang sejajar. Maka negara bagian pada negara serikat memperoleh kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara bagian tertentu menetapkan beberapa persen kontribusi kekuasaan pusat ke wilayahnya. Sedangkan pada negara kesatuan menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi, semua diatur oleh pemerintah pusat, dan ada yang menganut sistem desentralisasi, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang mengatur apa saja wewenang pusat dan daerah secara jelas, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan konflik. Perbedaan sistem peradilan. Setiap negara bagian mempunyai sistem peradilan masing-masing, dan di negara serikat didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menerjemahkan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bagian. Mahkamah ini juga bertugas menyelesaikan konflik antara negara bagian dan antar pemerintah federal atau pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Di negara kesatuan, terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintah terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara perdomanan dengan undang-undang yang sama, sehingga suatu perkara yang tidak selesai di wilayah bawah memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan selanjutnya. Perbedaan konsep pembentukan negara. Di negara federal, negara bagian biasanya terdiri dari negara-negara yang sebelumnya terpisah-pisah, sedangkan negara kesatuan merupakan kumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah pengaturannya. Perbedaan konstitusi negara. Konstitusi bagi negara bagian adalah hukum atau peraturan yang tidak mengikat, selama tidak bertentangan. Konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh, sementara peran konstitusi dalam negara demokrasi bagi negara kesatuan adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggara negara pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. Perbedaan sistem pemerintah. Negara federal
Sistem pemerintah negara federasi kebanyakan adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal, sehingga meskipun presiden memiliki hak veto atau di beberapa negara, parlemen yang mengatur kebijakan negara. Sedangkan negara kesatuan, sistem pemerintah negara kesatuan ini biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintah presidensial. Sistem pemerintah ini memberikan kekuasaan eksekutif kepala presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri. Perbedaan struktur negara. Negara kesatuan. Negara kesatuan ini memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara, biasanya sekaligus kepala pemerintahan, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat. Sedangkan negara federal, sementara negara serikat ini memiliki satu kepala negara dan memiliki kepala negara-negara bagian, dan tiap negara bagian mempunyai dewan legislatif atau penyusun undang-undang yang tidak berhubungan dengan pemerintahan pusat. Perbedaan kebijakan-kebijakan. Di negara kesatuan, pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga semua kebijakan ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan sama dengan pemerintah pusat. Sedangkan negara federal bukan hal-hal yang telah diatur negara bagian karena dapat membuat undang-undang yang berdiri sendiri, terkadang mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan negara bagian dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain tanpa izin pemerintah pusat. Perbedaan kedaulatan. Di negara serikat berdaulat keluar, di dalam negeri, tiap wilayahnya mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Negara kesatuan mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar, maksudnya pemerintah pusat berhak mengatur wilayahnya sesuai undang-undang yang berlaku, dan semua wilayah yang berada di wilayahnya berpedoman pada penyelenggaraan pemerintah pusat. Selain itu, negara juga berdaulat keluar, artinya sama dengan negara serikat, bahwa negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berhak mengatur negaranya sendiri tanpa ikut campur negara lain. Di negara kesatuan umumnya mempunyai tugas lembaga negara legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang kekuasaannya masing-masingnya dibatasi oleh undang-undang. Dengan demikian, pada negara kesatuan, kekuasaan pemerintah tidak terpusat pada satu orang yang menyebabkan kekuasaan tidak terbatas atau munculnya kediktatoran. Sedangkan negara serikat atau federal umumnya tidak memiliki ketiga lembaga di atas secara lengkap karena menganut asas liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan pemerintahan berada pada suara partai yang berkuasa, suara partai mayoritas. Perbedaan tanggung jawab pemerintah. Di negara kesatuan, ketika terjadi masalah di negara, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, pada negara kesatuan hal tersebut merupakan masalah bersama. Pemerintah pusat bertanggung jawab akan semua masalah penyelenggara dengan didukungnya pemerintah daerah. Setelah itu, seluruh rakyat bersatu ikut bersama menyelesaikan masalah yang ada, karena mereka negara kesatuan. Masalah di satu wilayah adalah masalah bersama. Sedangkan di negara federal, berbeda dengan negara kesatuan, masalah yang terjadi pada negara bagiannya akan menjadi tanggung jawab warga daerah tersebut. Sebagai contoh, ketika masa kerusuhan ras kulit hitam dan putih masih banyak terjadi di Mississippi, Amerika Serikat, negara bagian lain tidak turut menyelesaikannya. Hal tersebut dianggap masalah dalam negeri wilayah Mississippi. Perbedaan pembagian kedaulatan. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan wilayahnya. Meskipun masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan negara secara penuh, namun tiap negara bagian juga mempunyai kedaulatan sendiri. Di negara kesatuan terdapat pembagian kedaulatan antara wewenang pemerintah pusat. Hal ini memudahkan pengaturan penyelenggaraan negara, terutama untuk negara yang memiliki wilayah. Perbedaan kepala negara. Dalam pemilihan kepala negara, sebagian besar negara serikat memilih secara langsung. Tidak ada batasan partai mana yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepala negara. Siapapun berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara sesuai peraturan yang berlaku. Hanya beberapa negara kesatuan yang memilih presidennya secara langsung. Indonesia termasuk di dalamnya. Namun, pemilihan kepala negara atau presiden di Indonesia itu mempunyai undang-undang yang membatasi persyaratan orang dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan silap kata dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.